Oke, assalamualaikum. Semangat pagi, Kak Rini Astuti. Alhamdulillah udah mulai masuk ya 3 orang. Waalaikumsalam, aku tersayang. Semangat pagi. Terima kasih ya, Mak, sudah standby. Ya, Mas, ini khusus hari ini merah merona. Semangat pagi, Dek bagus. Ini nanti berapa orang ya? Langsung bisa dimulai. Tes suara dong. Udah jelas apa belum? Apa gebresek? Sambil sapa-sapa ya. Semangat pagi Mbak Miase. Semangat pagi juga untuk Kak Jia Nasa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai Taiwan ya ini ya. Semangat pagi Mbak Robiah, Mbak Fitri. Semangat pagi. Salam kenal ya Mbak. Wow, dari Taiwan nih teman-teman. Semangat pagi juga untuk Kak Yeni, maaf ya, untuk Kak Yeni dari Tangerang. Kak Ani Rahayu, semangat pagi. Nanti kalau udah 20 orang nanti saya mulai ya. Dicolek dong mitra-mitranya. Upline-nya juga dicolek kalau belum masuk. Semangat pagi Mbak Warkati. Semangat pagi juga Mbak Srigawati, Jenderal W3 tiga berapa ya kodenya lupa aku. Ayo Bunda Lilin, semangat pagi, dicolek mitra-mitranya Bunda. Mbak Yohana Nova, semangat pagi. Masih 17 ya yang masuk. Cek suara dong Kak, udah oke apa belum? Pelan apa udah keras ini suaranya? Semangat pagi juga untuk Mbak Isti, Mbak Yeni Setiawati. Dia sembah nuwun Bunda Lilin. Ini efek kameranya Bunda yang bikin makin cantik. Ini untuk Kak Septi, semangat pagi. Apa kabar ini Purwokerto? Dicolek dong Mbak Srigawati sama Mbak Yeni tuh mitra-mitranya suruh masuk kelas. Oh, udah 24. Saya mulai ya biar nggak kemalaman. Nanti kasihan untuk teman-temannya barangkali ada yang mau kerja shift malam atau mau menina bobokkan anaknya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih untuk nih Mas Wanto Super John yang kemarin ngoling saya ya dengan tiba-tiba mendadak ini ya tanpa persiapan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa belajar bersama lagi ya teman-teman. Malam hari ini saya cuma sharing-sharing ya, sharing-sharing pengalaman ikut MSO seperti apa. Jadi di sini nanti kita belajar bareng. Saya tidak berniat untuk menggurui atau sok keminter, tidak ya. Di sini saya cuma ingin sharing-sharing, berbagi aja. Salam hormat saya ucapkan pada Bapak Komandan kita, Bapak Munir Hadi Murtana selaku Ketua FKS ya. Dan juga untuk teman-teman admin ini FKS, terima kasih juga untuk Mas Joko, Mas Wanto, Mas Fendi, dan teman-teman yang lain. Dan salam hormat saya juga untuk para upline saya ya, ada Pak Agung, ada Pak Ardi, Pak Ali dulu ya, Pak Ali, Pak Ardi, dan juga Pak Sindu, almarhum Bapak Heru Pardono,
yang sekarang dipegang sama Putri, dan juga salam hormat saya untuk upline saya tercinta Bapak Muslik sekeluarga, dan emak saya tercinta Mak Ismawati, dan juga untuk mitra-mitra yang ada di grup ini. Terima kasih, dan terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing-sharing ya, sharing-sharing apa ya ini ya? Sharing-sharing ringan aja ya teman-teman ya. Nah, ini sambil saya sapa-sapa dulu ya. Semangat pagi Mas Nasiril, ini stokis Jombang, baru kemarin ya Mas Nasiril ya, belum 1 bulan. Ada Mbak Susiani Rahayu Nasa, ada Mbak Mariati Nasa, Mbak Lia Puspita, ini ada Kak Nia Nuraini yang di Saudi Arabia. Masya Allah, luar biasa sekali. Semangat teman-teman ini ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya ya. Setelah ikut MSO ini tadi kan judulnya kan praktek ilmu MSO, jadi tutup poin 1000 poin itu mudah sekali. Memang benar teman-teman, sangat mudah sekali. Dulu yang saya kira tutup poin cuma 100 PV, 100 PV itu sekarang buat saya tuh ya bukannya sombong ya, enggak. Ini karena memang sudah sudah keenakan tutup poin. Kalau 1000 poin tuh enak sekali. Selain tutup poin tuh enak 1000 PV, omset grup juga makin naik. Terus laba antara HS HK itu luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi yang sudah ikut MSO tapi nggak praktek ilmunya itu sayang sekali, rugi banget. Karena apa? Di sana kita kan diajari ya berbagai macam ilmu dari beberapa mitra, bahkan yang crossline pun itu nggak pelit berbaginya gitu loh. Jadi kalau yang sudah ikut nggak dimanfaatkan itu rugi sekali, apalagi yang belum ikut malah rugi banget. Karena apa? Ini enak banget ya, MSO ini diadakannya kan online, jadi bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau yang untuk biasanya yang masih ada alasan ribut anak, ribet ini, ribet itu klasik ya. Buat saya tuh hal yang klasik banget. Karena dalam kamus saya nggak ada yang nggak mungkin selagi kita mau bergerak ya. Saya pun dulu ngerjakan bisnis NASA ini ya offline ya online. Awal kali saya ngejalanin demo itu setelah saya ikut master seller yang offline. Itu diadakan di Jogja. Waktu itu masih mendemokan Lakoko ya, produknya Lakoko bukan NSTM. Nah, kalau produk Lakoko itu masih agak kesulitan kalau buat saya ya. Agak kesulitan. Karena apa? Kan harus harus di repack dulu, memang bisa diecer, tapi kan untuk harga, dari segi harga itu kalau untuk kelas menengah ke bawah itu sangat berat. Tapi kalau NSTM ini luar biasa sekali teman-teman. Yang sudah merasakan laba ecernya pasti senyum-senyum ini. Bayangin aja ya, satu NSTM kalau dijual ecer bisa labanya ratusan ribu ya. Kita jualnya minimal biasanya 1000 ya per tetes. Nah, kalau satu botol udah berapa? Udah 800 ya, 800-an kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah ikut MSO nggak praktek ilmu itu rugi banget. Karena buat tutup poin itu sangat mudah ya. Jangankan 1000, 3000 pun kalau teman-teman memang benar-benar niat itu pasti terlaksana kok. Saya kemarin jujur setelah ikut seminar CMCK ya, cara mudah cepat kaya, itu ya semacam master seller offline, cuma sekarang kan namanya diganti jadi CMCK gitu. Itu dikasih dikasih tantangan ya,
challenge itu 1 bulan cuma 30 pieces. Nah saya 3 hari ya, cuma 3 hari itu sudah 39 pieces teman-teman. Kok bisa? Kok bisa Mbak 39 pieces? Nah di sini kan alhamdulillah kan saya kan ikut master seleb online juga ya. Jadi master seleb online 1 saya ikut, 2 juga saya ikut, offline juga saya ikut. Jadi setiap ada pendidikan saya usahakan ikut. Biarpun ya saya harus sendirian tanpa mitra, nggak jadi masalah buat saya. Karena kalau buat saya jadi seorang upline, jadi seorang leader itu satu tingkat harus lebih lebih smart, lebih cerdas. Saya nggak ngomong yang lain nggak cerdas ya enggak. Jadi kalau kita mau jadi seorang leader itu harus satu tingkat lebih lebih agresif dari mitra-mitranya. Jangan hanya mengandalkan mitra. Kalau saya nggak pernah mau mengandalkan mitra. Ya memang kita kan kerjanya tim. Tapi kalau misalkan ya tim kita kurang ada greget lah, itu bisa kita bercermin dulu. Kenapa sih kok tim kita bisa nggak greget? Kenapa? Nah sedangkan misalkan kita sudah gembor-gembor gini-gini, tapi kita tanpa memberikan contoh yang real, yang nyata, itu nanti ya tim kita juga cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau kita sudah ngasih bukti nyata, ini loh saya ikut seminar ini loh hasilnya. Nah itu baru nanti bisa diduplikasi sama mitra-mitra kita. Jadi saya jual 3 hari 39 pieces itu ya door to door, ya online, ya demo. Jadi 39 pieces saya hasilkan dari tiga kegiatan tadi. Jadi 3 minggu, genap 3 minggu saya 100 pieces. Genap 1 bulan, belum itu masih 3 minggu ya, itu sudah menghasilkan 100 pieces dengan harga konsumen. Jadi real labanya 10 juta dibayar cash sama NSTM. Karena saya di sini nggak pernah menghutangkan ya, karena saya takut ya mungkin nanti takut bisa memecah tali silaturahmi, itu aja. Terus saya juga kan jalannya kan door to door, dari rumah ke rumah, dari dari desa ke desa. Dengan ilmu yang sederhana yang diberikan oleh MSO, kita bisa menghasilkan uang yang segitu banyak, poin yang segitu banyak. Jadi tutup poin 1000 PV itu sangat-sangat mudah bagi orang yang mau bergerak menjalankan ilmu-ilmu yang diberikan oleh mentor-mentor kita, gitu loh. Jadi sangat Masya Allah, luar biasa sekali. Saya berterima kasih sekali ya sama Bapak Agus Anwar dan juga crossline yang kemarin memberikan ilmu-ilmu yang dahsyat luar biasa. Di MSO itu kita nggak hanya satu jaringan tapi lintas jaringan. Tapi mereka luar biasa sekali ngasih ilmu-ilmunya. Biarpun cuma berapa, nggak los 1 hari enggak kan, cuma beberapa jam. Tapi kalau kita memang benar-benar mau mempraktekkan, itu hasilnya luar biasa sekali. Dan alhamdulillah dengan adanya MSO ini, dulu yang tim saya tidur pules karena alasan jual produk NASA itu sangat sulit, mahal, dibilang mahal. Itu sekarang malah luar biasa sekali. Sehari kadang sampai pernah ya, ini mitra baru yang upline-nya habis tidur nyenyak terus ikut MSO, itu 1 bulan bisa ngantongin berapa ya, omset berapa kemarin, ada kalau 3 juta. Biasanya kan nggak seperti itu. Dan PV-nya luar biasa sekali, dia tutup poin bisa satu mitranya tuh 1000 PV.
itu belum ikut pendidikan, apalagi setelah kita giring ikut pendidikan malah makin luar biasa semangatnya. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah punya mitra, apalagi yang belum ikut pendidikan, ayolah ikut pendidikan. MSO ini murah kok teman-teman, 250 ya, 250 teman-teman dapat gift yang banyak banget untuk teman-teman ngerjakan ngerjakan ilmunya, praktekkan ilmunya. Gitu loh, dapat kaos untuk pendukung lah, seperti kayak gini nih. Ini dapat gift dari Dinet kemarin ini ada kaos. Setiap saya demo ini pasti saya pakai, cuci krim pakai, ibarat kata tuh cuci krim pakai, nggak masalah. Biarpun saya dikata-katain Mbak nggak punya baju lagi ya, saya cuma cukup tersenyum aja. Kenapa? Saking cintanya teman-teman sama kaos kayak gini nih. Jadi saya nggak pernah malu pakai kaos, apalagi kaos yang berembel-embel ini ya, kayak gini, NASA kayak gini. Nah, ini saya nggak pernah malu, malah saya semakin bangga. Kenapa? Dengan saya pakai alma mater kayak gini nih, ada alma maternya kan ini kayak gini nih, itu bikin saya tuh makin pede gitu loh, makin pede sekali jalankan demo-demo dari rumah ke rumah, dari arisan ke arisan ya. Saya tuh paling suka ngumpul sama ibu-ibu yang rempong-rempong gitu ya, ibu barisan, ibu PKK, ibu-ibu senam, itu paling suka sekali karena di situ banyak peluang yang bisa saya ambil. Di sini saya dapat ilmu dari MSO, langsung saya praktekkan. Dari awalnya door to door, face to face, bisa langsung kita demokan beberapa orang, bahkan kadang 20 orang, 50 orang. Alhamdulillah sekali. Nah, jadi untuk pengalaman ikut MSO ini, Masya Allah, dahsyat luar biasa. Pokoknya saya nggak bisa ngomong apa-apa selain dahsyat luar biasa. Karena dengan saya ikut MSO ini, saya juga semakin pede. Saya bisa ngajarin mitra-mitra saya. Nanti Mbak ya, kalau untuk tanya jawab pasti saya jawab. Nanti tak jawab semua. Tak kasih tahu cara-caranya buat demo. Sini nggak apa-apa, sambil berbagi ilmu, sambil sharing-sharing, biar nanti bisa bermanfaat juga ya ilmu yang saya dapat dan pengalaman yang saya dapat selama ini. Jadi nanti bisa di-share ke jaringannya atau dibuat untuk diri sendiri dulu, dipraktekkan, monggo silahkan. Nah, jadi itu. Nah, untuk melakukan demo ini juga kita nggak ribet kok. Kita sudah dibekali ya, yang sudah ikut MSO, kita sudah dibekali. Hilangkan dulu pikiran-pikiran yang entah itu nanti ditolak kayak apa, nanti diusir apa, nanti didiemin, itu dihilangkan dulu pikiran-pikiran kayak gitu. Kita positif thinking aja. Kita kan niatnya berbagi informasi. Kalau diterima ya alhamdulillah, nggak diterima ya sudah. Gak usah terlalu dibawa baper ya, nanti kalau dibawa baper kita sendiri yang nanti merasa sakit sendiri, merasa paling gimana gitu, padahal kan nggak kayak gitu. Nah, semangat pagi Mbak Wahyu, salam sukses NASA ya. Ini mitranya Mbak Fitri Yusiani yang juga luar biasa ini. Sambil saya sapa-sapa ya ini. Semangat pagi Mbak Dwi Kumalasari. Ini teman-teman, kalau saya ngomongnya agak nerocos, kalau memang terlalu cepat diingatkan ya. Kadang kalau sudah ngomong sudah nyablak aja, itu nggak ada remnya. Mohon maaf ya. Iya bener Mbak Ani Rahayu, baper tuh harus dihempaskan. Karena apa? Kalau baper dapat PV silakan teman-teman baper, tapi kalau bapernya nggak ada PV buat apa? Kan ngerugiin kita sendiri. Saya dulu pernah baper, pernah, soalnya kan ya namanya juga manusiawi ya. Kalau ada yang namanya penolakan, apalagi dicibir, dinyinyir, ada sedikit baper tuh ada. Tapi setelah ikut kelas MSO,
terus yang diadakan sama FKS, master sale yang diadakan FKS, terus diadakan oleh Dinet, itu malah bikin saya lebih pede teman-teman, bikin makin pede ngomong. Biar dikata kadang kita salah ngomong, tapi kalau kita udah nerocos, ada kepedean, udah orang nggak akan menghiraukan kok. Orang nggak akan menghiraukan kita salah ngomong. Jadi memang pendidikan itu sangat penting sekali ya teman-teman. Biarpun pendidikan tuh nggak menjamin kita jadi sukses, tapi setidaknya kita tahu alurnya, tahu arah-arahnya. Jadi kita nggak akan tersesat. Jadi kalau misalkan ada yang sudah ikut pendidikan MSO 1, aku sudah ikut pendidikan kok Mbak, malas ikut pendidikan lagi. Jangan salah teman-teman. Setiap pendidikan itu selalu ada ilmu-ilmu barunya. Dari MSO 1 ke MSO 2 pasti nanti ada ilmu barunya. Ke MSO 3 apalagi. Kenapa? Setiap ada pendidikan, setelah ada pendidikan selalu ada evaluasi. Ya, bukan hanya kita aja yang mengevaluasi, tapi mentor-mentor, ya para mentor Dinet, mentor FKS itu selalu evaluasi, dan evaluasi. Biar apa sih? Memberikan kita itu ilmu yang yang sederhana, mudah, murah, tapi ngena. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Bisa ditanyakan sama Bapak Komandan Munir, Mas Wanto, Mas Joko, ya yang setiap hari lembur ya demi kita. Ini demi kita loh ya, bukan demi jaringannya masing-masing, tapi demi kita pribadi. Ya, jadi sangat disayangkan untuk teman-teman sekali lagi ya, sangat disayangkan kalau sudah ikut MSO nggak praktek. Kenapa? Rugi banget gitu loh. Kalau kita mau praktek ilmu kan nggak ada yang nggak menghasilkan kok, pasti ada hasilnya. Sekecil apapun yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan pasti menghasilkan. Dan itu juga kalau kita konsisten, makin gede nanti hasilnya. Mungkin saat ini ya teman-teman belum bisa jual per botol, tapi per tetes. Nah, dari per tetes nanti teman-teman bisa belajar lagi, di-upgrade lagi jadi per botol. Jadi per botol, jadi per box nanti ya. Amin. Oke, sekarang saya scroll. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Karena ini nanti kan dibatasi sampai jam 9 ya Mas Komandan ya. Lebih-lebih sedikit boleh apa enggak ini Mas Komandan? Ini saya menawar dulu. Kalau sama Mas Wanto kan saya nggak boleh menawar. Katanya ini bukan pasar, nggak boleh menawar Mbak. Gitu. Kemarin telepon saya ngomongnya kayak gitu. Silakan yang bertanya tadi yang belum saya jawab, silakan ditulis ulang nanti saya jawab. Ya, saya jawab sesuai pengalaman saya. Bener sekali Mbak Mariati, punya ilmu tapi nggak praktek itu rugi. Numpuk di otak ya, lama-lama jadi bebel. Saya kalau sama jaringan saya ya kadang saya kerasin, kadang juga saya saya manja-manja, tergantung suasana ya. Jadi keras itu bukan berarti saya jahat sama mereka, enggak. Tapi di sini saya juga memberikan contoh ya. Jadi enggak hanya menyuruh enggak. Karena saya juga pernah jadi seorang distributor biasa, belum jadi seorang upline. Kalau disuruh-suruh tanpa upline-nya memberi contoh, ya saya juga gruneng ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya, ya boleh dipakai, boleh enggak ya. Kalau teman-teman pengen timnya itu berkembang, timnya itu maju, timnya itu bergerak cepat, ya teman-teman kasih contoh dulu. Kalau cuma menyuruh, mereka merasa dikambing hitamkan. Sukanya nyuruh-nyuruh tapi nggak pernah memberi contoh. Apalagi yang untuk distributor baru ya, untuk distributor baru tuh perlu banget pendampingan kita sebagai seorang upline. Ya, biarpun kita misalkan dia jauh di luar Jawa. Mayoritas kan sekarang mitra saya undernya Kak Mei ya, alhamdulillah itu luar Jawa semua. Itu setiap hari kita calling pakai voice note, pakai video call, pakai chat grup, itu setiap hari, hampir setiap malam.
Jadi saya pantaunya seperti itu. Tapi kalau untuk mitra saya yang masih area Jawa Timur, mau Nganjuk, mau Trenggalek, mau Tulung Agung, mau Lamongan, kalau memang beliau membutuhkan saya hadir di sana, saya siap hadir di sana. Jadi saya mendampingi teman-temannya, teman-teman yang mau mau demo, teman-teman yang mau penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat. Masyarakat kan kebanyakan di desa-desa itu belum mengenal ya yang namanya NSTM. Jadi kita perlu yang namanya sosialisasi kesehatan tentang NSTM. Jadi kayak gitu. Jadi kita nggak harus nyuruh-nyuruh tok, tapi kita ya harus ikut andil gitu loh. Kalau nggak ikut andil ya percuma. Jadi apa yang terjadi di timmu saat ini itu cerminan dari kita sendiri. Kalau kitanya aktif, tim kita juga aktif. Kalau kitanya melempem, tim kita juga akan melempem. Masalah saya sudah membuktikan dulu tim saya banyak yang tidur ya. Kenapa? Mungkin dari sayanya yang kurang greget. Sayanya kurang bisa mengerti mereka, mengerti tim-tim saya. Jadi di sini saya setiap hari itu evaluasi sama Plan saya ya, Mbak Ismawati, itu saya selalu setiap hari, setiap malam. Sampai kadang sampai jam 2 malam, sampai jam 1 malam itu saya sharingkan. Ini kenapa kok tim saya seperti ini? Kok tim saya seperti ini? Kok grup saya mati kayak kuburan ini, kenapa ya, Mak? Ada apa ya, Mak ini? Nah, dari situ nanti Mbak Ismawati kita suruh ngoreksi. Coba dikoreksi dari diri sendiri dulu. Kamu sudah aktif nggak di grup inti? Di grup intiku? Kamu sudah aktif nggak untuk mendampingi mereka? Kalau nggak, coba diubah, coba dirubah. Nah, dari situ nanti kita akan tahu, oh ternyata tim saya itu butuhnya seperti ini. Oh, tim saya butuhnya juga seperti ini. Jadi setiap mitra itu kebutuhannya beda-beda ya. Kebutuhannya tuh sangat beda-beda sekali. Ini apa ini? Kurang pede waktu demo. Mbak, ini saya jawab ya. Sebenarnya pergi ya, kita salah ngomong, kita gak lancar ngomongnya ya, maklum, namanya juga pemula, kita bukan master ya, di sini kita bukan master. Jadi ya kalau master ya langsung aja ngewes. Tapi kalau kita masih belajar, saya pun juga masih belajar, saya pun di kelas ini juga belajar. Makanya kalau bisa kita tuh harus rendah hati mau menerima masukan dari orang lain. Jangan merasa sombong, jangan pernah merasa sombong. Misalkan ada salah satu mitra ngomong gini loh caranya untuk demo itu, untuk mengenalkan NSTM itu. Terus di otak kita bilang kayak gini sama hati kita, malah kalau kayak gitu saya juga bisa. Jangan pernah merasa paling bisa. Jadi oke, kita terima. Kalau memang kita nggak mau terima, ya udah biarkan aja. Ya sudah, tapi tetap kita hargai, kita dengarkan. Jadi pendengar, banyak mendengar sedikit bicara. Banyak mendengar masukan tapi sedikit komentar. Yang komentar yang nggak penting itu buat apa? Kan ya nggak menghasilkan PV. Kalau buat saya sekarang ya, untuk saat ini, kalau memang itu nggak penting banget buat saya, itu saya abaikan. Karena apa? Nggak menghasilkan PV, buat apa kita hiraukan, ya kan? Kita fokus aja ke tujuan kita. Tujuan kita kan ke garis finish, bebas finansial, bebas waktu. Kan gitu. Nah, kalau untuk kepedean, itu gini ya, tak jawab lagi ya untuk kepedean. Jadi misalkan teman-teman kepengen pede, caranya itu teman-teman, kalau saya dulu ya, caranya gini, saya ambil kaca, saya ngomong sendiri, saya lihat ekspresi saya, mimik wajah saya bayangkan saya menghadapi pelanggan yang cerewet, pelanggan yang pendiam. Nah, itu saya belajar dari situ, teman-teman. Terus nanti kita demokan sama suami. Tapi kalau sama suami saya nggak pernah mendemokan ya, malah nanti ditertawakan. Suami saya kalau saya ngomong kayak gini udah tertawa, ini di belakang udah tertawa terbahak, ini lucu katanya. Nah, kayak gitu. Jadi
kalau untuk PD itu bisa kita tumbuhkan dari sejak dini. Kita belajar, nanti jam terbangnya juga ditambahi. Biasanya yang untuk demo cuma sehari 2 kali bisa dinaikkan jadi 3 kali, jadi 4 kali, jadi 5 kali, bahkan minimal kan kita demokan 10 kali ya, 10 kali. Jangan dihitung penolakannya, tapi nanti hitung berapa banyak ilmu yang akan kita dapat. Ini saya scroll lagi ya, barangkali ada pertanyaan. Mungkin banyak pertanyaan ya, tapi berhubung saya ngomong aja ini nggak terjawab. Benar, Mbak Fitriawati, usaha tidak mengkhianati hasil. Sekecil apapun usaha kita, pasti ada hasilnya. Tergantung nanti niat kita sama ikhtiar kita gimana. Jangan kalau promo itu Senin Kamis ya, nanti rezekinya juga akan Senin Kamis. Kalau promo itu kalau bisa itu setiap hari. Jangan angkot-angkotan, angin-anginan. Kalau kita pengen hasil yang gede, pancingannya juga harus gede, teman-teman. Sebenarnya demo itu mudah loh teman-teman, kalau teman-teman udah terbiasa, karena kan di MSO sudah ada ya ilmunya untuk demo itu seperti apa. Bahannya juga sangat mudah sekali, cuma NSTM, kita modal NSTM sama iodin, udah kan itu aja. Cuma nanti tinggal ngomongnya kita aja yang kita kita belajar ya, namanya juga harus ngadepi orang tuh ya harus meyakinkan. Kalau kitanya aja nggak meyakinkan, orang ya agak gimana gitu kalau sama kitanya. Jadi alhamdulillah semenjak ikut MSO ini saya demo kemana-mana belum pernah nggak closing. Biarpun saya nggak closing, maaf ya agak flu ini, nggak closing NSTM tapi closing produk lain itu pasti. Nggak nyantol NSTM, nyantolnya ke Rosvi, ke Kristal ke PGN, apalagi PGN ya, itu luar biasa larisnya itu kalau waktu demo, karena kan murah sekali ya untuk PGN. Ini komennya cepet banget ya hilangnya teman-teman, jadi mohon maaf kalau yang tadi tanya belum kejawab. Silahkan ditulis lagi atau nanti waktu selesai live saya cari satu persatu saya jawab ya. Oh iya, ini juga ada pengalaman menarik ya. Jadi alhamdulillah setelah ikut MSO ada dua mitra saya setelah ikut MSO yang sekarang beliaunya lagi sakit. Saya doakan cepat sembuh ya Bunda Eris. Alhamdulillah berkat ikut MSO kemarin naik GM beliaunya. Bulan naik GM. Terus untuk mitranya langsung naik SM. Itu genjot NSTM langsung up level. Jadi yang untuk teman-teman yang pengen up level ya genjot aja tuh NSTM-nya. Saya yakin nanti langsung naik. Yang kepingin naik SM langsung SM, yang GM langsung GM, yang kepingin stokis langsung pengajuan stokis. Nggak percaya silahkan dicoba, karena beberapa mitra saya alhamdulillah setelah ikut MSO itu makin semangat, makin pede, terus makin mudah menjalankan setiap ilmu-ilmu yang diberikan sama mentor. Jadi mereka itu benar-benar mempraktekkan. Pertama memang mungkin saya dampingi, terus untuk kedua, ketiga mereka bergerak sendiri. Alhamdulillah kemarin sampai naik silver manager sama gold manager, dan ini insya Allah untuk timnya Mbak Eni ini sudah tercium-cium bau-bau GM ini. Alhamdulillah sekali berkat
ikut MSO dan juga closing NSTM dan juga perpupukan ya. Jadi beliaunya ini demonya NSTM, tapi yang closing kemarin berapa box ya itu 33 box Green Star dalam sehari. Luar biasa sekali itu timnya Mbak Eni itu. Insya Allah segera naik gold manager ini, bau-baunya seperti itu. Ini siapa ini yang tanya ini? Bentar, cari lagi ya. Ini cepet banget mesannya teman-teman ke atasnya. Ditulis lagi dong yang tanya teman-teman. Beneran ini cepet banget ini ke atasnya ini. Ini ada Mbak Ani Rahayu, tips untuk PD saat demo Mbak. Ya yakin dulu Mbak, yakin dulu sama produk yang kita demokan, nanti pasti PD. Kalau masalah penampilan sih saya yakin ya semua distributor NASA keren-keren penampilannya, nggak ada yang lecek-lecek kucel-kucel, nggak ada. Tapi untuk PD itu memang harus dilatih Mbak ya, Mbak Ani ya. Jadi memang mungkin awal kita grogi, tapi kita di sini harus pandai mengalihkan pembicaraan Mbak. Jadi misalkan ya, kalau kita ketemu konsumen yang bener-bener cerewet minta ampun, itu jangan pernah ngeyel. Satu, jangan pernah debat sama beliau, jangan pernah ngeyel. Kita turuti aja alurnya, ya. Terus habis itu nanti sambil kita ajak bergurau, nanti lama-lama akan mencair. Nah dari situ nanti kita bisa ekspresi semau kita, ya. Jadi kalau nggak pede tuh sebenarnya saya tuh kadang bingung ya, sama teman-teman bingung, nggak pede itu dari mananya gitu loh. Wong produk kita sangat luar biasa, ilmu kita sudah ngantongin ya kan, terus ya nggak pedenya tuh dari mananya. Penampilan sudah oke, cara ngomong kita juga sudah dilatih. Kalau memang masih belum merasa apa ya, dirasa kurang mampu, itu aja upline Mbak, selalu libatkan upline. Misalkan upline jenengan nggak mau, naik ke atas lagi, upline core jenengan nggak mau, naik ke atas lagi. Itu misalkan kalau upline-nya satu lingkungan. Tapi kalau jauh ya memang Mbak Ani harus benar-benar mandiri, karena di sini kita memang diajari untuk mandiri Mbak. Kita harus mandiri, jadi distributor inti itu harus mandiri ya, teachable, mau belajar dan mengajar ya, itu salah satunya ya. Jadi kalau untuk PD itu harus dilatih Mbak, setiap hari dilatih. Kalau melatihnya cuma sekali 2 kali ya nggak hilang-hilang nanti malunya. Malu nggak berpoin loh Mbak, jangan dipelihara ya. Kalau bisa itu dihempaskan. Jadi ini ya, tak kasih trik ya untuk demo biar rame tuh gini. Saya kalau demo biasanya tuh selalu bawa yang namanya door prize. Saya bawa door prize, entah itu saya isi produk NASA, entah itu saya isi luar produk NASA. Kalau memang biasanya kan ada ya barang pecah belah yang 10.000 dapat 3. Itu saya kasih door prize. Jadi nanti waktu saya mau demo itu saya bikin janji dulu, izin dulu sama ketua RT-nya atau ketua, biasanya tuh ketua arisannya, boleh nggak saya demo. Terus kalau diiyakan, oke Mbak, monggo silakan, nanti kita kasih waktu cuma 15 menit ya. Oke, nggak apa-apa Mbak, 15 menit cukuplah buat saya demo. Jadi saya pernah dikasih waktu cuma 15 menit. Alhamdulillah saya bawa 1 box itu laku semua dan dibayar cash
Dan mereka senangnya apa? Saya kasih door prize itu tadi. Jadi setiap nanti ada demo itu saya kasih door prize. Itu nanti saya bikin apa ya? Bikin nomor ya, yang nanti di apa ya, dikocok itu nanti. Itu pasti seru kok teman-teman. Jadi nggak apa-apa kita tombok dulu, tekor dulu. Tapi kalau yang nggak ada, nggak usah dipaksakan ya. Ini kan buat yang ada, buat yang punya dana lebih, monggo silakan. Saya seperti itu biasanya. Dan untuk nambah database juga kayak gitu. Jadi setiap yang ikut arisan di situ, saya suruh nulis nama sama nomor HP. Dan itu pun ketuanya yang saya suruh ya, saya minta tolong, nggak saya suruh, saya minta tolong dong Mbak, ini nanti siapa aja yang hadir sama nulis nama dan juga nomor HP-nya, boleh kan? Ini nanti buat, saya bilang aja buat laporan ke kantor, padahal kan nggak laporan ke kantor, itu cuma akal-akalan saya aja biar dapat database, biar dapat data nama ya, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti waktu pulang dari rumah, masukkan ke WA kita japri satu persatu, kita adakan namanya pendekatan ya, kita ramah tamah, silaturahmi, siapa tahu nanti nyantol ya kan. Namanya juga kita kan mau berbagi informasi. Jadi di sini jangan harap closing dulu kalau mau demo ya. Kita niatkan berbagi informasi. Urusan closing, urusan laba itu cuma bonus ya, bonus dari Tuhan untuk kita sesuai apa yang kita kerjakan. Kalau buat saya seperti itu. Jadi setiap saya demo, saya selalu ngantongi yang namanya nomor HP dan juga nama-nama yang ikut, entah itu arisan, entah itu senam. Jadi saya paling suka itu seperti itu. Jadi teman kita tuh banyak, semakin banyak teman, semakin banyak informasi yang kita berikan, semakin banyak pula permintaan yang mereka berikan kepada kita. Coba lah, kayak gitu. Caranya kan sederhana sekali ya, cuma ya memang kita harus terjun langsung ke apa namanya, ke lapangannya, nggak ongkang-ongkang kaki aja, enggak. Jadi kita memang terjun langsung ke lapangan, kita kita ramah tamah ke orangnya, kita mintai datanya, terus kita sambung lagi pakai WA atau kita nanti silaturahmi ke rumahnya, itu nanti pasti nyantol. Jadi kalau untuk biasanya ya menghadapi orang biasanya gini, Mbak kok mahal sih NSTM, itu jangan langsung ngomong, oh itu sesuai harga pabrik Mbak, harga gini, jangan. Jadi langsung aja disekat gini, Mbaknya atau ibunya punya uang berapa sekarang? Kalau saya cuma punya 20.000, punya botol aqua enggak Bu? Oh punya Mbak, di rumah, bawa sini dong Bu, sama diisi airnya, nanti saya tetesin 20 tetes. Closing. Kalau misalkan punya 5.000, nggak apa-apa, tetesi aja itu 5 tetes. Jadi di sini tuh kita nggak hanya untuk jual per botol, tapi per tetes juga ya. Kalau saya pun juga kayak gitu, nggak langsung ujuk-ujuk closing satu box. Awalnya juga per tetes kok teman-teman, per tetes kita telatenin terus setiap hari, hampir setiap hari ya. Jadi hampir setiap hari saya tuh keluar rumah. Jadi nggak ada yang namanya enak-enakan di rumah nunggu orang beli ya, ngandelin mitra, enggak. Jadi saya memang suka sekali keluar rumah. Soalnya saya orangnya kan nggak sabaran, apalagi untuk online saya tuh paling nggak sabaran. Misalkan rumahnya di Krian sana, saya jabanin saya ke Krian, biarpun hujan, saya lebih pilih ke rumahnya. Jadi kita bisa tahu apa yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh beliau gitu loh. Misal kayak kemarin saya cuma iseng-iseng kenalan di satu taman, kenalan terus minta nomor WA-nya, terus saya iseng-iseng, padahal memang saya memang sengaja mau ke rumah beliau, cuma berhubung gimana ya caranya biar nggak ditolak, saya telepon waktu itu, Mbak ini saya dekat rumah jenengan, boleh nggak saya mampir? Nah di situ nanti langsung racun saya keluar itu ya, racun NSTM-nya keluar. Nah alhamdulillah nanti dari dari satu tempat tadi nanti
merembet saya ke tetangganya, ke saudaranya, kayak gitu. Saya cari orang-orang yang sakit. Biasanya kan kalau orang-orang yang sakit itu selalu membutuhkan ya, sangat membutuhkan NSTM. Karena kan tahu sendiri NSTM itu luar biasa sekali ya, yang stroke aja bisa jalan kembali kan. Seperti testimoninya teman-teman kemarin. Ini ada Mbak Jarwanti, contoh demo ala-ala Mbak Kurnia. Karena saya mau demo kurang pede, Mbak. Saya tuh kalau demo, Mbak, kalau mau demo besar, misalkan orang banyak, memang saya jadwalkan, Mbak. Saya konfirmasi dulu ke misalkan Ibu RT atau ketua PKK atau ke ketua arisannya, arisan biasa. Kan di sini banyak, Mbak ya. Mungkin di lingkungan Mbak Jarwanti juga banyak sekali orang-orang yang ikut arisan. Nah itu dideketin, Mbak. Saya kan orangnya memang SKSD, sok kenal sok dekat. Biarpun saya nggak kenal sama, misalkan ya, sama bulurah saya. Dulu tuh saya nggak kenal. Saya nekat ikut PKK. Saya penasaran seperti apa sih PKK itu. Nah, saya ikut PKK. Nah, di situ saya manfaatkan, Mbak. Saya colek bulurah. Saya sok kenal sok dekat sama bulurah, main sama bulurah, ke rumahnya bulurah, ikut senamnya. Nah, di situ kan banyak ibu-ibu. Nah, di sana saya nggak langsung, Bu, saya mau demo. Enggak. Cuma saya ikut senam, bawa botol minum. Waktu itu Deto ya, Deto. Belum booming, NSM belum booming. Deto, itu Deto. Saya minum, habis senam saya minum. Pasti nanti ditanya, Mbak itu apa? Oh ini Deto, Bu, ini untuk penurun berat badan. Mau coba? Nah, kita cobakan di situ. Terus habis itu muncullah NSTM. NSTM juga kayak gitu, Mbak. Jadi saya cukup bawa air minum, saya tetesin. Nanti pasti ditanya kok, Mbak. Nanti ditanya, baru kita ngomong, mau nggak, Bu, saya demokan. Biar tahu lebih jelas NSTM itu cara kerjanya seperti apa. Nah, di situ saya selalu bawa yang namanya gelas iodin mie instan, itu selalu bawa di jok sepeda saya. Mau saya ke pasar, mau saya ke toko beli baju, mau saya jalan-jalan ke taman, mau saya ikut suami pun, biasanya ikut suami main ke rumahnya siapa, saya pasti bawa. Pasti ada di jok sepeda, itu pasti. Nggak pernah saya tinggal. Nah, kalau memang ada kesempatan baru saya demokan. Tapi kalau untuk memang banyak orang banyak, itu saya izin dulu ke ketuanya. Nanti di sana kita colek. Gini, kan biasanya ada kas ya, Mbak ya. Di sana tuh ada kas, pasti ada kas. Misalkan di PKK itu juga ada kas. Gini, Bu, ini sebenarnya kan saya kan ngomongnya harga 350 ya, Mbak. Saya ngomong ke buluranya, Bu, ini sebenarnya 250, Bu. Itu kalau bayarnya cash, misalkan buluranya bayar cash ke saya 250. Nanti satu boxnya ini saya gratisin satu NSTM, Bu. Harganya juga jadi 250, nggak 350 lagi. Nah, nanti kan bisa, Bu, ditalangin sama uang kas, ya kan? Nanti entah itu Ibu Lurah mau kreditin atau mau nyuruh cash, monggo silakan. Nanti dijual 350, nanti sisa kan sudah masuk 100.000 toh, Bu, itu nanti labanya untuk Ibu yang 50 buat Ibu, 50 untuk penambahan kas. Kan enak, Bu, nanti bisa buat rekreasi atau untuk kegiatan sosial yang lain. Dan alhamdulillah setuju gitu loh, Mbak, setuju. Waktu itu langsung berapa box? 2 box, awal 2 box langsung nambah 2 box lagi, terus nambah sampai sekarang pun alhamdulillah masih jalan. Itu di Krian, saya biasanya di Krian, di Wonoayu, di lingkungan saya sendiri, rumah saya sendiri ya, rumah orang tua saya, maksudnya desa saya sendiri, desa saya lahir ya, saya lahir di desa Pagruwojo kan, itu di sama Sidoarjonya, cuma beda kecamatan aja. Itu sampai sekarang pun NSTM masih jalan, Mbak. Terus ada mitra saya yang di RSI ya, itu juga alhamdulillah sekarang udah masuk di RSI. Terus di rumah sakit umum juga udah mulai masuk. Nah itu nanti memang
nggak bisa langsung Mbak, kita pelan-pelan tuh. Nggak apa-apa Mbak Ani, nanti bisa diputar ulang. Kan ini enak toh, ya kan belajarnya sudah bisa diputar ulang, nggak membatasi waktu kita. Nah, jadi kalau untuk yang teman-teman nggak mau nyimak atau nggak mau belajar, ya udah nggak masalah sih, itu resiko mereka. Padahal FKS ini sudah mengenakkan kita banget ya, sudah memfasilitasi kita banget banget, ilmu gratis, terus apa namanya, sudah disediakan wadahnya untuk kita belajar dari leader, belajar dari mentor, ya kan. Nah, memang dari mitranya kalau memang nggak mau belajar, ya sudah, nggak masalah. Itu salah satu, anggap aja mitra tim Hore. Contohin Mbak cara demo, cara ngomongnya gimana Mbak Mbak Kurnia. Yang pertama, senyum ya. Jangan pernah nggak tersenyum Mbak. Orang itu paling suka sama orang yang tersenyum, orang yang ramah tamah. Ngomong pertama, kenalan dulu Mbak. Salam, kenalan, kenalkan namanya siapa, dan langsung ke tujuan kita. Tujuan kita mau ngapain ke situ. Nah, terus habis itu kita kasih brosur Mbak ya. Kita kasih brosur NSTM. Cetak brosur NSTM, khusus NSTM itu nanti disebarkan. Sama kalau memang kita masih amatiran seperti saya ini ya, amatiran ya, itu saya selalu print manfaat NSTM dan cara pakainya dan kandungan yang ada di dalam NSTM. Itu saya print, saya kasihkan Mbak. Jadi di sana nanti saya cukup ngomong garis besarnya aja. NSTM itu trace mineral yang mengandung 76 unsur mikro dan makro. Jadi kayak gitu aja, nggak mendetail kandungannya seperti ini, enggak. Jadi saya ngomong garis besarnya aja, dan saya suruh untuk lebih jelasnya Bu bisa dibaca di brosur itu sama di lembaran yang saya bagi untuk manfaat NSTM-nya dan juga kandungannya, cara konsumsinya. Nah, baru kita praktekin. Terus habis itu ini Mbak ya, misalkan udah bawa apa namanya alat demo. Ini juga saya mau mendemokan Bu ya, cara kerja NSTM untuk pembersih darah itu seperti ini Bu. Nah, itu ditetesin. Kan kemarin sudah diajarin juga ya sama Pak Agus Anwar ya, waktu MSO. Yang belum ikut MSO, segera daftar MSO. Nggak rugi teman-teman, cuma 250. Itu ilmunya gratis. Kita dapat ilmu tuh gratis. Sebenarnya nggak bayar ya, itu buat teman-teman sendiri kok. Dapat kaos, dapat alatnya juga, dapat gelas rambang, dapat apa namanya iodin, sudah paket komplit pokoknya. Nah, itu bisa nanti langsung dipraktekin, barang datang langsung dipraktekin. Jadi kalau punya kalau dapat ilmu, bukan punya ya, kalau dapat ilmu biarpun sedikit itu langsung praktek, jangan menunda-nunda tuh. Iya bener sekali Mbak Rini Astuti, kan ilmu jadi bebel Mbak kalau nggak action. Lebih baik tuh sedikit ilmu tapi actionnya yang setiap hari daripada banyak ilmu tapi nggak pernah action. Sayang sekali. Semangat pagi Mbak Apriana Nasa. Sampai tadi nggak sapa-sapa ya, saking keenakan ngomong. Pokoknya ya teman-teman, kalau sudah diinfo ada MSO segera amankan kuota, karena di luar sana itu berbondong-bondong sekali teman-teman, pengen sekali dapat ilmunya lah. Teman-teman yang di naungan FKS ini sebenarnya punya fasilitas tersendiri loh, beneran pasti nanti dienakin banget kok kalau yang dari FKS ini. Jadi saran saya yang belum ikut segera ikut, yang sudah ikut lagi. Jangan merasa puas dengan ilmu yang kita dapat saat ini, karena kalau kita sudah merasa puas nanti kita nggak akan mau belajar lagi teman-teman.
Jadi kalau seorang leader itu harus setiap hari upgrade ilmu, jangan malas-malasan. Biar apa? Biar timnya berkembang, biar impiannya segera tercapai. Impiannya pengen stokis, pengen crown diamond, tapi enak-enakan tidur. Nah, yang upline-nya jungkir balik mikirin kitanya. Nanti yang sukses malah upline kita sendiri, bukan kitanya. Ntar ya, sambil scroll-scroll. Terima kasih Bunda Lilin. Saya ini nggak keren Bunda Lilin. Saya juga butuh belajar karena saya mendampingi teman-teman itu sebenarnya saya juga mau belajar kok, pengen belajar lagi, belajar dan belajar. Karena ya gimana ya, kalau sudah disambatin mitra itu, misalkan ada mitra baru, saya tuh kebingungan Mbak, kalau join NASA saya ngapain dulu ya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa tanya ya, maunya kayak gimana. Kalau memang maunya jualan ya kita ajari ilmu jualan. Kalau maunya dipakai sendiri ya udah biarkan aja. Kayak gitu. Jadi kalau saya biasanya di apa ya, di kalau bahasa Indonesia disambat itu apa sih? Apa ya teman-teman? Biasanya gini, mengeluh lah. Ada mitra, salah satu mitra ya mengeluh, Mbak, saya ini sudah kayak gini, saya sudah kayak gini, tapi kok nggak ada hasil, gimana ya Mbak? Ada yang salah nggak sih Mbak dari saya? Nah, itu nanti saya biasanya mendampingi dari awal sampai mereka bisa closing. Kalau sudah bisa closing, saya lepas. Karena kalau menurut saya ya, yang gabung di NASA itu pengen penghasilan ya, penghasilan. Terus kalau mau up level ya silakan up level, tapi kalau buat saya ya, saya ajarkan ke mitra saya, baru gabung saya ajari jualan dulu. Kalau mereka sudah jualan bisa menghasilkan, itu PD-nya kelihatan sendiri, tanpa harus ayo dong PD, ayo dong seperti ini, enggak. Jadi kalau mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis yang mereka pilih, mereka jalankan, itu tingkat kepedean tuh akan muncul dengan sendirinya. Rekrut juga akan mudah. Nggak ada rekrut itu susah. Kalau rekrut susah itu berarti dari teman-temannya sendiri, gitu loh. Kalau teman-teman sudah punya ilmunya, dikasih ilmu sama mentor, itu langsung praktekin. Gagal usaha lagi, gagal usaha lagi. Dari kegagalan itu sebenarnya banyak ilmu yang bisa kita ambil, gitu. Saya dulu juga nggak jago ngomong, buktinya sekarang ngomongnya kalau ngomong tanpa rem. Dulu saya pemalu. Saya dulu selalu bermain-main sama pikiran saya sendiri. Misalkan saya mau menawarkan bisnis NASA, takut saya ditolak. Saya bermain-main sama ketakutan saya sendiri. Sebenarnya penolakan itu nggak ada ya, dari diri sendiri kita saja yang ngomong. Penolakan tuh selalu ada, padahal penolakan tuh nggak ada. Satu kali penolakan itu sebenarnya peluang buat kita. Mungkin yang kita tawari itu memang belum membutuhkan, atau next kita bisa follow up ulang. Jadi kalau kita ditolak, jangan kita abaikan, ada follow up, kita follow up ulang ya. Kalau mau pinter follow up, ikut kelasnya juga. Biasanya kan ada yang namanya KDI, sekarang kan enak ya, KDI online. Ini kapan lagi Pak Komandan diadakan KDI online-nya, kita menanti ini ya. Jadi KDI online, master share online itu kalau dijadikan satu, teman-teman, luar biasa sekali. Jadi ilmu rekrut, ilmu jualan itu sudah ada komplit jadi satu. Ini nggak ada lagi yang tanya selain kepedean.
Jadi untuk yang upline-nya yang masih tidur nyenyak itu sambil dicolek teman-teman, siapa tahu ya, siapa tahu dengan kita colek nanti bisa bangun lagi. Nggak masalah kita meskipun seorang mitra bukan upline ya, tapi kita nyolek upline nggak masalah. Namanya juga kerja tim. Nah, kalau kerja tim itu harus kompak ya, baik upline maupun downline itu harus kompak. Dan alhamdulillahnya di sini saya berada di jaringan W1647 yang orangnya kompak-kompak sekali. Soalnya kan dari upline saya sendiri orangnya juga ngajarin kita tuh harus selalu kompak, selalu rukun gimana pun itu bentuknya. Jadi alhamdulillah sekali di sini saya juga banyak belajar ya dari teman-teman semua yang dari awal kemarin, meskipun saya kalau nyimaknya kadang telat-telat karena kan memang saya berada di luar, nggak selalu di rumah. Kadang saya nyimak putar ulang tuh di depan Alfamart setelah saya pulang dari demo, kadang waktu mau tidur, dan itu pun besoknya saya praktekin kok. Misalkan saya belum ngerti cara menghadapi orang kena sakit stroke ya, itu nanti saya belajar dari teman-teman yang kemarin ngasih testimoni sakit stroke. Oh, caranya seperti ini, ternyata seperti ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi jangan pernah malu untuk belajar sama mitra. Biarpun kita jadi seorang upline ya, jangan pernah malu untuk belajar. Saya ini paling nggak bisa yang namanya online. Ada mitra saya yang jago online, saya minta ajarin. Saya nggak pernah malu. Nah, sebaliknya misalkan mitra saya nggak bisa offline, saya ajari offline. Jadi kita tuh saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu nanti omset grupnya luar biasa nanti melesatnya. Bayangin aja nanti kita terapkan 1000 PV itu mudah ke mitra kita, satu mitra ke mitra yang lain. Misalkan satu frontline kita ajarkan seperti itu. Sudah ngantongin berapa poin kita nanti ya. Ya benar Mbak, harus selalu haus akan ilmu. Karena memang seorang leader itu harus satu tingkat lebih cerdas dari mitranya. Kalau nggak kayak gitu, ya malu dong. Kalau saya ya pasti malu dong. Kalau saya nggak aktif, mitra saya aktif, saya jauh lebih malu Mbak. Jadi saya harus harus aktif dulu. Saya kasih contoh-contoh dulu ke mitra-mitra saya. Biarpun mitra saya nggak ada yang ikut pendidikan, saya pasti nekat ikut pendidikan sendiri. Saya tunjukkan ke mereka. Jadi seperti ini loh. Seperti ini loh. Nah, jadi saya nggak hanya nyuruh-nyuruh aja. Dulu kan awal ada master seller di Jogja tuh saya juga datang sendiri. Saya belain bolos dari rumah, dari kerjaan. Itu 3 hari, pulang-pulang kena SP2. Belum lagi nanti diomelin sama pengawas. Belum lagi nanti diomelin sama suami. Kan dulu saya juga nggak diizinin ya sama suami ya ikut bisnis NASA. Mungkin nggak diizinin karena beliau takut saya kenapa-napa. Kan beliau saya cinta banget sama saya. Dikira nanti bisnis NASA itu bisnis haram. Dulu pernah sempat ngomong bisnis NASA itu bisnis haram. Saya diam aja, saya nggak ngomong, debat pun percuma ya kan. Nah, sekarang kan sudah ada buktinya kalau bisnis NASA itu bisnis halal, ada kantornya, ada produknya. Kita juga nggak member get member. Nah, itu alhamdulillah tanpa saya suruh mendukung sudah didukung dengan sendirinya. Buat yang belum didukung sama suami, nggak usah putus asa, nggak usah berdebat sama suami ya. Kita buktiin aja kalau memang kita layak sukses di bisnis NASA. Nanti kalau kita sukses, suami juga akan senyum-senyum sendiri kok. Nah, hari ini saya scroll lagi, mumpung masih ada waktu beberapa menit ya. Alhamdulillah yang tadi yang ikutan live 68 ya. Biasanya kemarin cuma 20, 30.
Alhamdulillah udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalau untuk cara demo sudah pernah di itu ya dikasih tahu sama leader kita, sama mentor kita. Jadi kita tinggal praktek aja, perbanyak apa namanya jamnya. Untuk PD ya memang harus dilatih. Kan kita memang bukan master, jadi memang harus dilatih setiap hari. Setiap hari minimal 10 kali. Kalau masih 5 kali nggak oke banget. Jadi harus 10 kali minimal itu ya, 10 kali. Nanti tingkat kepedeannya akan muncul dengan sendirinya. Sebenarnya sesimpel ini ya ilmu yang diberikan MSO sama kita, tinggal kitanya aja sendiri yang mau bergerak, mau ngembangin, mau modifikasi kayak gimana. Kan banyak banget ya cara-cara untuk apa namanya demo biar rame itu kayak gimana. Kalau saya ya kayak tadi saya kasih door prize, terus untuk dapat database nanti saya suruh catat, yang hadir saya suruh absen, itu saya suruh absen nama sama nomor HP, baru nanti kita buat follow up. Mungkin saat kita demo nggak closing, tapi hari berikutnya pasti closing. Pokoknya kita follow up, jangan bosan-bosan untuk follow up ya teman-teman. Kalau follow up itu memang penting banget. Ini ada Mbak Rini Astuti, tim kita adalah cerminan kita. Kita aktif, jaringan kita aktif. Kita melempem, jaringan kita melempem. Kita tidur, benar sekali Mbak. Jadi timmu yang sekarang itulah cerminan dari dirimu. Kalau kata upline saya seperti itu, saya selalu pegang kata-katanya ya. Saya dulu dibilangin seperti ini. Kalau kamu mau timmu aktif, kamu harus lebih aktif dulu. Meskipun di grupmu itu sepi, tapi kalau kamu selalu memulai, pasti nanti akan rame. Jadi rame enggaknya tim kita, grup kita, atau berkembang tidaknya satu bisnis kita itu tergantung siapa leadernya. Jadi jangan pernah menyalahkan mitramu, tapi coba koreksi dirimu sendiri. Nah itu yang selalu saya ingat. Wejangan itu selalu saya ingat, dan selalu rendah hati, mau menerima ilmu dari orang lain, masukan dari orang lain. Kalau memang itu buat kamu berkembang, ya apa salahnya kita terima. Tapi kalau memang itu menurut kamu tidak tidak oke, ya udah tinggalkan aja, abaikan aja. Jadi kayak gitu. Oke, sudah terjawab ya. Benar sekali Mas Nasiril, menduplikasikan ke jaringan itu sangat penting sekali. Jadi kalau punya ilmu, jangan pernah pelit ke jaringan. Kenapa? Kalau jaringan kita berkembang, omsetnya juga berkembang, untungnya juga ke kita. Jadi jangan pernah pelit ilmu, apalagi yang kalau rekrut ya, biasanya kalau ada yang rekrut di embel-embeli bakalan sukses di NASA, punya penghasilan gini, ini. Tapi setelah gabung, terus ditelantarkan lah, itu kasihan banget. Jadi kalau ada yang seperti itu, Masya Allah, saya tuh kadang nangis kalau lihat seperti itu. Kan apa? Mereka menjanjikan seperti itu, tapi setelah gabung, yang dijanjikan tuh gabung, diabaikan, dibiarkan, ditelantarkan, sampai merasa kebingungan. Saya ini harus ngapain? Saya tuh harus ngerjakan apa dulu? Nah, itu sangat, Masya Allah, sangat disayangkan ya. Jadi kalau buat saya berani rekrut, saya berani ngomong, jadi saya juga harus berani bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang saya omong. Dengan catatan, asal si yang saya rekrut tadi
itu mau bekerja sama kita, bekerja sama saya. Karena apa? Kalau kita kerjanya nggak sama orang yang tepat juga percuma gitu loh. Jadi di sini kita harus bekerja dengan orang yang tepat juga, sevisi dan semisi. Visi kita apa? Misi kita apa? Kita sukses berjamaah, sukses bareng-bareng ya. Oke, kamu bekerja bareng-bareng sama saya, berlari sama-sama sama saya ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Jadi itu yang akan harus ya, bukan akan, yang harus kita benar-benar kita jalankan kalau memang mau penghasilan yang seperti leader-leader kita, leader-leader core kita itu Masya Allah luar biasa sekali ya. Sekali lagi matur sembah nuwun ya Bapak Munir, ada Pak Iwan Kiano, ada Pak Muslek yang setiap hari itu yang ngomporin kita, mengingatkan kita tanpa lelah, biarpun kadang kita hiraukan. Saya sendiri pernah ada upline core saya ngechat saya, kan tertindih sama chat teman-teman itu. Terus saya buka, besoknya saya buka, itu Masya Allah di hati saya, Masya Allah, kok cik ke baju teh saya ini gitu loh. Maksudnya kok gimana ya, misalkan saya yang di posisi beliau, gimana rasanya gitu loh. Jadi nanti teman-teman kalau berpikir seperti itu enak. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu harus kita bayangin gimana ya kalau kita yang seperti itu, enak nggak ya rasanya digitukan. Nah gitu loh. Jadi biar bisa menghormati upline kita, mitra kita, jadi kayak gitu. Ini ada Mbak Nia Nur Aini, keren Mbak Nia. Enggak, saya enggak keren Mbak, jenengan yang keren, saya ini masih belajar ya, sama-sama belajar. Ini udah ya, nggak ada yang ditanyakan lagi. Pertanyaan tadi udah saya jawab juga, yang untuk PD sama untuk demo. Karena memang ya beginilah saya orangnya ya, kayak gini, cuma ya ceplas kayak gitu. Biarpun demo juga kayak gitu, ceplas. Ini ada Mbak Rini Astuti, kasih contoh action yang real dulu sebagai upline. Bener sekali Mbak Rini, jangan hanya nyuruh-nyuruh ya Mbak Rini ya. Kalau bisa kita contohin dulu, biar nggak dikira upline mensapi perakan mitranya. Ini mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata saya yang agak kasar, menyinggung teman-teman. Nggak maksud kok teman-teman ya. Ini tadi kan ya memang kita sharing-sharing ringan aja ya. Ya memang kayak gini nih saya orangnya, kadang songong, kadang enggak, kadang ada yang sakit hati sama cara bahasa saya. Jadi ini untuk mitra-mitra baru ya, saya ingatkan sekali lagi, kalau untuk mitra-mitra baru segera ikut pendidikan, investasikan uang kita untuk pendidikan, karena itu memang sangat penting sekali. Jangan jangan gini, saya belum punya uang ya Mbak, saya nggak ada ini ya Mbak, saya nggak ada itu, sedangkan buat jajan pun teman-teman mampu. Kalau untuk pendidikan teman-teman masih banyak alasan, berarti teman-teman belum siap untuk jadi orang yang sukses. Karena orang yang sukses tuh orang yang mau mengorbankan waktunya ya materinya itu untuk investasi pendidikan. Jadi untuk teman-teman yang belum ikut pendidikan, saya sarankan segera daftar ikut pendidikan mumpung ada MSO 3 ya. Ini ada MSO lagi yang offline ya, kayak MSO offline, master share online offline di daerah itu Pandaan kalau nggak salah, itu tanggal 5
Yang dekat sana silakan merapat, silakan dicolek jaring-jaringannya, suruh ikut mendirikan, didampingin. Oke, kalau sudah ini saya mau izin pamit ya teman-teman, karena kan memang waktunya sudah terbatas juga. Mungkin ini sudah berkurang juga ya yang online, mungkin ya mau sibuk meninabubukan anak atau mau daring sama anak yang sekolah atau ada kepentingan lain di luar. Sekali lagi saya mohon maaf untuk kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk waktunya, untuk kesempatannya yang diberikan sama saya, sehingga saya bisa sharing-sharing di sini ya. Nanti kalau mau sharing-sharing lagi boleh, silakan japri saya juga boleh, inbox juga boleh, silahkan. Nanti kita sharing-sharing, nggak apa, monggo silakan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.